Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Luxi Terangginas, NPM 2021 020286. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam, tugas kelima. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan si filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Maka makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syar'a, ya syar'u, syar'an, wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Selanjutnya, sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan Robbaniyah, kedua universal alamiah, tiga menyeluruh syumul, empat asli dan abadi, lima mudah serta menghilangkan kesusahan, enam memelihara maslahat manusia, tujuh keseimbangan atau tawazun, 8 hubungan erat talazum antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syar'a yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat secara sistematis. Kata fikih bermakna faham al-daqiqah, faham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri waddi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri. Sebaliknya, tasyri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas kelima. Kurang lebih saya mohon maaf, daripada Allah saya mohon ampun. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.